Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sering dialami banyak orang di berbagai lapisan masyarakat. Ini bisa menjadi sumber stres, kecemasan, dan bahkan menyebabkan penurunan produktivitas secara keseluruhan. Namun, dengan memahami strategi psikologis yang tepat, kita dapat mengatasi kecenderungan untuk menunda pekerjaan dan meningkatkan efisiensi serta kualitas kerja kita. Dalam video kali ini, kita akan menjelajahi berbagai strategi psikologis yang terbukti efektif dalam mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Yang pertama, pecah tugas menjadi bagian yang lebih kecil. Salah satu strategi utama dalam mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan adalah dengan memecah tugas-tugas besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih terkelola. Ini membantu dalam mengatasi perasaan kewalahan dan meningkatkan motivasi untuk bertindak. Saat kita melihat tugas yang terpecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, kita akan merasa lebih mampu untuk menyelesaikannya. Ini juga memberikan rasa pencapaian setiap kali bagian kecil dari tugas tersebut selesai, yang dapat menjadi pemicu motivasi tambahan untuk melanjutkan. Menjadi lebih efektif dalam memecah tugas-tugas besar dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya adalah dengan menggunakan teknologi dekomposisi, di mana kita mengidentifikasi langkah-langkah spesifik yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Misalnya, jika tugas kita adalah menulis laporan besar, kita dapat memecahnya menjadi langkah-langkah seperti penelitian, penulisan, revisi, penyuntingan. Dengan cara ini, kita memiliki panduan yang lebih jelas tentang apa yang perlu dilakukan, selangkah demi selangkah, dan itu bisa membuat tugas kita terasa lebih mudah dan lebih terkelola. Yang kedua, gunakan teknologi Pomodoro atau metode waktu fokus. Metode Pomodoro adalah teknik manajemen waktu yang melibatkan pembagian waktu kerja menjadi periode-periode pendek yang disebut Pomodoro. Diikuti dengan istilah singkat, ide dasarnya adalah untuk fokus sepenuhnya pada pekerjaan selama periode waktu tertentu, misalnya 25 menit, dan kemudian mengambil istirahat singkat selama 5 menit sebelum memulai Pomodoro berikutnya. Ini membantu untuk mempertahankan fokus dan produktivitas tanpa terlalu merasa terbebani oleh tugas yang harus dilakukan. Salah satu keuntungan utama dari metode ini adalah bahwa ia memecah waktu kerja menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dan lebih terkelola. Ini membuatnya lebih mudah untuk tetap fokus selama periode waktu yang singkat, karena kita tahu bahwa kita hanya perlu bertahan selama 25 menit sebelum kita dapat istirahat sebentar. Selain itu, istirahat singkat antara setiap Pomodoro membantu menjaga tingkat energi dan konsentrasi kita tetap tinggi. Untuk menerapkan metode Pomodoro dengan lebih efektif, penting untuk menemukan durasi Pomodoro yang sesuai dengan gaya kerja dan preferensi pribadi kita. Berbagai orang mungkin merasa nyaman dengan Pomodoro selama 25 menit. Sementara yang lain mungkin merasa lebih baik dengan Pomodoro yang lebih pendek atau lebih panjang. Hal yang penting adalah menyesuaikan metode ini agar cocok dengan kebutuhan dan preferensi kita. Yang ketiga, buatlah rencana kerja yang terperinci. Membuat rencana kerja yang terperinci dan realistis adalah langkah penting dalam mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Rencana kerja ini mencakup daftar tugas yang harus dilakukan, serta jadwal waktu yang jelas tentang kapan tugas-tugas tersebut harus diselesaikan. Dengan memiliki rencana yang jelas tentang apa yang harus dilakukan dan kapan harus melakukannya, kita dapat mengorganisir waktu dan mengalokasikan sumber daya dengan lebih efisien. Saat membuat rencana kerja, penting untuk memperhitungkan berbagai faktor seperti batas waktu, tingkat kesulitan tugas, dan prioritas relatif dari setiap tugas. Kita juga perlu memastikan bahwa rencana tersebut realistis dan dapat dijalankan. Ini berarti tidak hanya memasukkan semua tugas yang harus dilakukan,
tetapi juga memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk istirahat, makan, dan aktivitas lainnya. Selain itu, penting juga untuk memperbarui dan meninjau rencana kerja secara teratur. Kondisi dan prioritas kita bisa berubah dari waktu ke waktu. Jadi, kita perlu memastikan bahwa rencana kita tetap relevan dan up to date. Dengan cara ini, kita dapat menghindari kebingungan dan kekacauan yang seringkali menjadi penyebab menunda pekerjaan. Yang keempat, temukan motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Saat mencoba mengatasi kebiasaan menunda, penting untuk mencari tahu apa yang benar-benar memotivasi kita. Apakah itu rasa pencapaian pribadi, pengakuan dari orang lain, atau imbalan ekstrinsik seperti bonus atau pujian. Menemukan motivasi yang tepat dapat membantu kita tetap fokus dan berkomitmen pada tugas-tugas kita. Motivasi intrinsik datang dari dalam diri kita sendiri, sementara motivasi ekstrinsik berasal dari luar, seperti pengakuan atau imbalan. Untuk menemukan motivasi intrinsik, kita perlu mengidentifikasi nilai-nilai dan tujuan yang penting bagi kita secara pribadi. Apa yang membuat kita bangga? Apa yang kita anggap sebagai pencapaian terbesar dalam hidup kita? Mengapa kita melakukan pekerjaan yang kita lakukan? Pertanyaan-pertanyaan ini dapat membantu kita menemukan sumber motivasi yang kuat dari dalam diri kita sendiri. Di sisi lain, untuk menemukan motivasi ekstrinsik, kita perlu mempertimbangkan imbalan atau penghargaan yang mungkin kita terima dari orang lain atau lingkungan kerja kita. Ini bisa berupa pengakuan dari atasan atau rekan kerja, bonus atau insentif finansial, atau bahkan pujian atau apresiasi dari teman dan keluarga. Memahami apa yang kita anggap sebagai penghargaan atau imbalan yang berharga dapat membantu kita menemukan motivasi yang ekstrinsik yang efektif. Yang kelima, identifikasi dan atasi gangguan. Identifikasi faktor-faktor yang seringkali menjadi gangguan atau mengalihkan perhatian kita dari pekerjaan yang sedang kita kerjakan adalah langkah penting dalam mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan. Gangguan bisa berupa dari lingkungan fisik, seperti kebisingan di sekitar kita, atau gangguan dari rekan kerja, atau bisa juga gangguan dari digital seperti notifikasi dari media sosial atau pesan instan. Apapun bentuknya, gangguan dapat mengganggu fokus dan produktivitas kita, sehingga penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi mereka. Salah satu cara untuk mengatasi gangguan adalah dengan menciptakan lingkungan kerja yang tenang dan bebas gangguan. Ini bisa berarti menemukan ruang kerja yang terpisah di mana kita dapat bekerja tanpa terganggu, atau mengatur jadwal kerja yang meminimalkan gangguan eksternal. Kita juga bisa menggunakan alat-alat atau aplikasi yang dirancang untuk mengurangi gangguan, seperti blokir situs web atau mode fokus pada perangkat kita. Selain itu, penting juga untuk mengembangkan kebiasaan dan rutinitas kerja yang membantu kita tetap fokus dan terorganisir. Misalnya, kita bisa menetapkan waktu khusus untuk bekerja pada tugas-tugas penting atau membuat daftar tugas harian yang harus diselesaikan. Dengan cara ini, kita dapat menghindari godaan untuk menunda pekerjaan dan tetap fokus pada tujuan kita. Yang keenam, gunakan teknik-teknik pengelolaan stres. Kebiasaan menunda pekerjaan seringkali terkait dengan tingkat stres yang tinggi. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan dan menggunakan teknik-teknik pengelolaan stres yang efektif. Ada berbagai cara untuk mengelola stres, mulai dari teknik relaksasi seperti meditasi atau pernapasan dalam, hingga olahraga atau aktivitas fisik yang menyenangkan. Salah satu teknik pengelolaan stres yang efektif adalah meditasi. Meditasi adalah latihan mental yang melibatkan fokus dan perhatian yang mendalam pada pernapasan atau pikiran-pikiran yang muncul. Dengan berlatih meditasi secara teratur, kita dapat mengembangkan kemampuan untuk tetap tenang dan fokus dalam situasi yang menekan. Teknik pernapasan dalam juga merupakan cara yang efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan konsentrasi. Dengan mengatur pernapasan kita dapat mengaktifkan
respons relaksasi dalam tubuh kita dan mengurangi tingkat stres yang kita rasakan. Ini bisa dilakukan dengan cara mengambil napas dalam-dalam melalui hidung dan menghembuskannya perlahan-lahan melalui mulut. Selain itu, olahraga atau aktivitas fisik juga dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Ketika kita berolahraga, tubuh kita menghasilkan endorfin, zat kimia yang meningkatkan perasaan bahagia dan mengurangi stres. Olahraga juga dapat membantu kita untuk melepaskan ketegangan fisik yang kita rasakan selama hari kerja. Menunda pekerjaan adalah kebiasaan yang sulit untuk diatasi. Tapi dengan kesabaran dan tekad yang kuat, kita dapat mengubah perilaku kita dan meningkatkan produktivitas kita secara keseluruhan. Dengan menerapkan strategi-strategi psikologis yang telah kita bahas di atas, kita dapat membangun kebiasaan kerja yang lebih efektif dan efisien, serta mencapai potensi penuh kita. Jadi, mari kita mulai mengatasi kebiasaan menunda pekerjaan dan menuju ke arah kesuksesan.